Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 67. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Juan mengizinkan Archie untuk tetap bekerja walaupun sebenarnya dia mau Archie diam di rumah saja. Hanya saja Juan tak ingin terlalu membatasi hal itu karena dia bukan orang kaya lagi yang benar-benar bisa menjamin seluruh kehidupan Archie dan keluarganya. Juan memang sanggup. Juan akan bertanggung jawab pada Archie dan keluarganya, tapi tidak yakin kalau dia bisa memberikan yang lebih baik dari kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, Juan tetap mengizinkan Archie tetap bekerja sampai dirinya dan kawan-kawan bisa mengembangkan bisnis bengkelnya. Walau sibuk di bengkel, tapi Juan pulang dulu menyempatkan waktu untuk mengantar istrinya berangkat ke toko. Padahal aku bisa naik angkot loh bang. Enggak lah, kalau luang pasti abang antar jemput kamu, kata Juan dengan sigap. Tak sempat masuk dulu ke dalam rumah. Juan langsung memutar arah motornya untuk langsung mengantar ke toko. Archie bangga sekali menatap suaminya itu. Walau sekarang dia sedikit lusuh karena harus bekerja di tempat yang kotor, tapi itu tidak mengurangi kegagahan dan ketampanan di mata Archie. Bang John udah makan siang kan? Tanya Archie lalu naik ke atas motor tepatnya ke belakang Juan. Udah, ayam suwir bikinan kamu enak banget. Jawab Juan lalu memuji bekal yang disiapkan oleh Archie tadi pagi. Beneran, padahal itu ayam sih saya nggak habis. Aku suwir-suwir terus aku bumbui. Jadi kan nggak ada makan yang terbuang. Akui Archie lalu terkekeh. Beneran, tetap enak kok. Malahan bikin lagi. Masih ada sisa di rumah buat makan nanti malam kan? Masih ada. Nanti Bang Juan tinggal masuki ke microwave aja beberapa menit ya. Oke, sesenang ini punya chef di rumah sendiri. Aku senang deh kalau Bang John suka sama masakanku. Abang suka dengan semua tentang kamu. Ih, muji terus ah. Ayo jalan, dipuji semenit aja bapernya bisa seharian. Apalagi kalau dipuji terus-terusan. Bisa-bisa aku nggak konsen loh kerjanya. Jangan dong. Ya udah, makanya jangan dipuji terus. Duh, pengantin baru, nggak di mana kerjanya cekikikan terus, ujar seseorang yang lewat. Seketika Archie berhenti terkekeh dan jadi malu. Ternyata itu adalah Bu Handoko yang kebetulan sedang lewat ke depan rumah Archie dan Juan. Bu Handoko, habis dari mana Bu? Sapa Archie. Habis dari grosir sana. Bu Handoko memperhatikan Juan yang tampak berbeda tidak seperti saat masih berstatus pacaran dengan Arsi. Oh iya, saya lupa cerita ya. Kalau pas hari H pernikahan kalian, saya tuh ketemu sama papa kamu. Malahan saya numpang ke mobil papa kamu sampai ke lokasi acara, kata Bu Handoko beralih topik. Archie hanya menyimak. Juan hanya mengangguk pelan tanpa ekspresi berarti. Kamu ini ternyata anak pejabat loh ya. Sempat kaget saya. Tapi sayangnya pernikahan kalian belum direstui ya. Bu Handoko menyambut ceritanya. Archie tidak nyaman dengan bahasa itu. Juan juga, walaupun Bu Handoko tidak bersikap julid pada keduanya. Saya ngerti sih, mungkin perlu waktu. Yang penting sekarang kalian serius menjalani pernikahan kalian ini. Jangan main-main. Malu sama orang tua kamu kalau sampai kamu gagal dalam pernikahan ini. Bisa-bisa nanti mereka bersorak puas. Archie setuju dengan kata-kata Bu Handoko. Semoga Juan juga meresapi apa yang dikatakan oleh Bu Handoko. Iya Bu, kami serius kok. Saya udah dewasa. Bang Juan juga udah jauh lebih dewasa. Kami akan berusaha membangun rumah tangga yang baik, yang kelak bisa membanggakan orang tua kami, kata Archie dengan yakin.
Juan bangga dengan jawaban Arsy, sehingga Juan merasa tak perlu menyahut Bu Handoko juga. Kita berangkat sekarang, tanya Juan sambil menoleh sedikit pada Arsy. Iya bang. Bu, kami pergi dulu ya. Oh iya, silahkan. Hati-hati di jalan. Setelah itu, barulah Juan mulai jalan untuk mengantar istrinya menuju ke toko tempat ia bekerja. Bu Handoko melihat kepergian Arsy dan Juan. Malang sekali nasibmu Arsy, tapi semoga aja ini akan jadi sumber kebahagiaanmu. Anak yatim pekerja keras sepertimu layak mendapatkan kebahagiaan, pantas untuk dimuliakan oleh pasanganmu. Secara spontan Bu Handoko mendoakan Arsy. Ana mencari-cari informasi tentang Arsy dan dia sudah menemukannya. Ana lebih mudah menemukan Arsy saat bekerja. Ana memarkirkan mobilnya ke halaman toko tempat Arsy bekerja dan samar, dia melihat sosok Arsy yang sedang sibuk melayani pembeli lewat dinding kaca toko. Pantas saja, Tante Lili sulit menerima kamu. Pekerjaan kamu ini gak akan pernah bisa dimagakan sama beliau. Demi Tante Lili aku bela-belain belusukan kayak gini. Ucapnya lalu agak menggerutu dan turun dari mobilnya. Entah apa rencana Ana, tapi dia sepertinya memiliki tujuan lain selain untuk berbelanja ke toko itu. Lebih tepatnya hanya ingin menemui Arsy secara personal. Ana berjalan masuk ke dalam toko. Saking sibuknya, Arsy sampai tak menyadari kedatangan Ana. Ana mengambil sebotol minuman ringan agar bisa face to face di meja kasir dengan Arsy. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak. Sampai tiba giliran Ana untuk membayar barulah Arsy menyadari kemunculan Ana. Walau baru 2 kali bertemu, tapi wajah Ana cukup familiar untuk Arsy. Melihat Ana yang selalu tampil cantik dan elegan lalu menatap dirinya sendiri yang hanya berseragam toko minimarket, lumayan membuat Arsy insecure. Terlebih, perempuan seperti Ana lah yang menjadi menantu ideal Bu Liliana. Udah, itu aja. Gak usah pakai kresek, kata Ana setelah meletakkannya botol minumannya di meja Arsy. Iya, tukas Arsy lalu berusaha seprofesional mungkin. Bisa nggak aku minta waktu sebentar? Tanya Ana. Akunya lagi kerja, Kak. Mungkin kalau di luar jam kerja bisa aja, jawab Arsy. Maybe 5 menit, gak akan lama kok. Bos kamu mana? Biar aku minta izin langsung sama bos kamu. Perasaan Arsy tidak enak. Sepertinya Ana ingin bicara seputar Juan dan keluarganya. Maaf Kak, ucap Arsy sesopan mungkin di dalam toko. Arsy selalu berusaha menjaga sikap baik-baik. Permisi. Bahkan Ana dengan berani menyapa kepala toko Arsy yang sedang mengecek barang di salah satu sudut ruangan toko. Arsy jadi panik dan tak tahu harus bagaimana. Ih, apaan sih? Mau ngapain dia minta waktu? Gerutu Arsy kesal lalu segera menyelesaikan pembayarannya Ana. Iya, kenapa? Ada yang bisa dibantu? Tanya kepala toko dengan sangat sopan. Boleh nggak saya minta waktu sama kasir Anda? 5 menit aja. Nggak kemana-mana kok, cuma mau ada yang dibicarain di halaman toko sana. Kepala toko melirik ke arah Ana yang sudah Kepala toko melirik ke arah Arsy yang sudah keluar dari area kasir dan mendekat ke arah Ana dan si kepala toko. Kalau memang urusannya sangat penting, silahkan saja, tapi nggak bisa lama-lama. Gak akan lama kok, terima kasih ya. Ana berbalik dan mendapati Arsy sudah dari belakangnya. Katanya boleh 5 menit aja, kata Ana merasa senang. Pak, tanya Arsy kepada kepala toko. Boleh Ci, jangan lama-lama ya, jawabnya. Padahal Arsy maunya tidak diizinkan saja, sebab Arsy malas harus bicara 4 mata dengan Ana. Aku belum bayar ya, berapa? Tanya Ana. Gak usah, sudah aku selesaikan transaksinya. Karena mau bicara apa? Aku harap gak lama, soalnya aku lagi kerja. Ya udah, ikut aku. Ana berjalan lebih dulu dan Arsy mengikuti dari belakang. Mereka berhenti di teras toko dan mencari spot yang tidak tersorot kamera CCTV. Aku dengar kamu sama Bang John udah resmi nikah ya? Ana memulai obrolan canggung itu. Iya. Kamu yakin? Soal apa? Nikah tanpa restu?
Ibuku merestui, aku dan Don John udah yakin dengan perasaan kami. Aku rasa itu udah cukup. Mungkin restu Bu Liliana dan Pak Adiaksa masih harus menunggu beberapa saat lagi. Arsi menjawab dengan sangat yakin. Mungkin kamu nggak akan begitu berdosa, tapi bagaimana dengan Bang Juan? Dia mempertaruhkan hubungannya sama mama papanya. Mama papanya loh, coba pikirkan itu. Ana cukup memojokkan Arsy. Arsy hampir goyah tapi dia tak ingin terpengaruhi. Kak Ana bicara mewakili Bu Lilia. Apa beliau sengaja meminta Kak Ana buat menemui aku dan membicarakan ini? Enggak, aku datang ke sini atas kesadaranku sendiri. Enggak ada yang nyuruh. Cuma apa yang terjadi pada Tante Lili itu menggelitik nurani aku. Aku ngerasa miris aja. Restu orang tua menjadi terkesan sepele hanya demi orang sepertimu ini. Arsy semakin dipojokkan. Ana memang tidak menghina secara langsung. Tapi nada bicara dan maksud hatinya cukup jelas bertujuan untuk merendahkan dan menjatuhkan Arsy. Memangnya aku kenapa? Aku adalah jawaban dari soal istihorohnya Bang Juan. Begitupun sebaliknya. Apa pemikiran kalian sebagai orang kaya sama aja ya? Yang kalian pandang tuh cuma soal strata. Oh, wow. Rupanya kamu berani menyahut ya. Kenapa? Di antara Kak Ana dan aku ada satu hak yang sama, yaitu hak buat bicara. Arsy sudah mulai tersulut dan terpancing dengan perkataan Ana. Pantas saja Tante Lili benar-benar gak respect sama kamu. Terus, inti dari pembicaraan ini apa? Bisa dipersingkat. Aku harus kembali bekerja. Arsy tak ingin terlihat lembek. Dia pun memberanikan diri menjawab setiap sinisme Ana dengan cukup lantang. Cuma mau ngingetin aja, please. Kalaupun kamu gak bisa jadi orang baik, setidaknya kamu bisa jadi orang yang tahu diri. Ana menusuk Arsy dengan tatapan mata dan ujaran yang sama tajamnya. Kamu menyebabkan seorang anak jadi durhaka sama orang tuanya. Kamu gak takut ya? Itu bisa menghalangi pernikahan kalian dari keberkahan. Kelak, kalau kalian diberi anugerah seorang anak, kasihan anak kalian. Gak akan pernah bisa berbaur dengan kakek neneknya. Sadarlah Arsy, sikap gak tahu diri kamu ini itu sudah menghancurkan orang-orang dalam satu keluarga. Barulah Arsy terdiam dan tak tahu harus menyaut apa. Dia termakan emosi dan akhirnya malah kalah dengan kata-kata terakhir Ana. Masih ada waktu buat memperbaiki semuanya, kata Ana untuk terakhir kalinya sebelum dia masuk ke dalam mobil dan pergi tanpa pamit. Ana cukup berhasil meracuni pikiran Arsy. Ana juga sukses membuat hati Arsy menjadi tidak tenang. Dan sejak itu, konsentrasi Arsy benar-benar terganggu. Sampai waktu pulang pun Arsy lebih banyak diam dan Juan tidak mencurigai apa-apa. Kamu gak bawa jaket? Tanya Juan saat Arsy keluar dari toko dengan kardigan yang tidak terlalu tebal. Padahal ini menjelang tengah malam dan angin semakin kencang terasa. Aku pakai ini, jawab Arsy tidak terlalu fokus. Tapi ini tipis, gak bisa melindungi kamu dari angin yang kencang, kata Juan sembari melepas hoodie miliknya lalu menyerahkannya pada Arsy. Ini, pakai ini. Arsy sejenak diam dan menatap pada Juan. Walaupun hanya tindakan kecil, tapi ini benar-benar bermakna dalam Juan tak ingin Arsy kedinginan. Cepat pakai atau mau dipakein? Arsy terharu, tapi perasaan harunya bercampur dengan apa yang Ana katakan tadi sore. Kalau harus jujur, Arsy merasa agak goyah saat ini. Dicap sebagai orang yang tak tahu diri membuat Arsy merasa tak tenang. Kok malah diam aja sih, Ci? Bang Juan, pakai lagi aja hoodie-nya. Kardigan ini udah cukup kok. Bang Juan juga pasti kedinginan. Lagian kan jarak dari sini ke rumah gak jauh-jauh banget. Jangan nolak, ini perintah, cepet pakai. Tapi Juan terus memaksa. Kalau sudah begini, Arsy pun tak bisa lama-lama bertahan dengan pendiriannya. Arsy memakai hoodie suaminya sehingga ia merasa sangat hangat dan nyaman. Setelah itu Arsy duduk di jok belakang, merekatkan jarak dengan Juan yang hanya memakai kaos oblong berlengan pendek. Arsy memeluk agar Juan tidak kedinginan. Juan tersenyum dan dia senang karena Arsy memeluk tanpa harus diminta. Hanya saja Juan tidak tahu kalau saat ini Arsy sedang mengalami pergulatan batin karena kedatangan Ana.
Arsy juga belum berani untuk bercerita soal itu. Sampai di rumah pun, Arsy tidak bercerita dan tak tahu kalaupun harus bercerita, memulainya dari mana. Arsy pun memendam soal kedatangan Ana dari Juan. Arsy yakin kalau Juan pasti akan tersulut emosi dan bisa-bisa melabrak Ana secara barbar. Sungguh, Arsy tak ingin itu terjadi. Arsy ingin merasakan ketenangan. Setidaknya beberapa saat sebelum badai kehidupan yang lebih besar lagi datang menghampirinya. Tok-tok, permisi, assalamualaikum. Nana yang sedang sibuk mencuci pakaian mendengar ada yang mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Iya, waalaikumsalam, sebentar. Seru Nana lalu mencuci tangannya yang sedikit berbusa. Nana bergegas dan membukakan pintu. Begitu pintu terbuka, seorang pria parubaya dengan penampilan rapi dan penuh wibawa menunggu di depan pintu rumahnya. Iya, maaf, cari siapa ya? Tanya Nana keheranan. Nana tidak tahu kalau itu adalah besannya, itu adalah Adiaksa. Nana dan Adiaksa memang belum pernah bertemu. Ini benar rumahnya Arsy kan? Tanya Adiaksa. Iya, benar, saya ibunya. Untuk saat ini Arsy sudah nggak tinggal di sini. Sudah pisah rumah dan sekarang tinggal sama suaminya. Tukas Nana sama sekali tidak mencurigai sosok Adiaksa. Boleh saya tahu di mana rumah mereka? Boleh saya minta alamatnya? Nana mulai mencurigai sosok tamunya. Siapa dia? Tanya Nana dalam hati. Aura Adiaksa memang membuat Nana menjadi agak segan. Boleh, gak jauh dari sini kok. Tapi ngomong-ngomong, Anda ada keperluan apa ya sama putri saya? Tanya Nana dengan lugas dan sopan. Saya Adiaksa, papanya Juan. Nana terperanjat. Sungguh, ia tak menduga kalau pria berwibawa yang tiba-tiba bertamu padanya itu adalah besannya. Ada rasa takut dan meragu. Nana takut kalau putrinya akan diintimidasi lagi, sama seperti yang Liliana lakukan waktu itu. Maaf, saya tidak mengenali Anda. Nana agak tertunduk. Ini karena tak ada komunikasi yang baik di antara keluarga kita. Maaf, saya nggak kenal dengan Anda, tapi saya tahu sedikit tentang kasus suami Anda. Cukup ironis ya, pejabat terhormat mengalami keruntuhan ekonomi yang sangat drastis. Tapi di satu sisi saya salut, kalian masih bisa bertahan dan berpijak di atas kaki kalian sendiri. Kalau mau bicara soal itu, silakan masuk. Nggak baik membicarakan hal sensitif itu di ambang pintu seperti ini. Nggak usah, terima kasih. Salam kenal saja ya. Nana belum bisa membaca sikap Adiaksa, antara sinis tapi juga lumayan welcome. Nana jadi kebingungan. Adiaksa melihat jarum jam di pergelangan tangannya. Dia sepertinya memiliki waktu yang tidak banyak. Waktu saya nggak banyak. Apa Anda bisa mengantarkan saya ke rumah Juan dan Arsy? Pinta Adiaksa. Boleh, tapi siapa yang ingin Anda temui? Nak Juan kah atau Arsy? Kalau jam segini Nak Juan lagi di bengkel. Saya mau menemui keduanya. Saya mau pamit. Beberapa jam lagi saya harus kembali ke Kanada. Oh, begitu ya. Baiklah, mari saya antar. Gak terlalu jauh dari sini kok. Nana berharap kedatangan Adiaksa bukan untuk menjatuhkan mental Arsy. Walaupun masih meragukan, tapi Nana merasa kalau Adiaksa tidak akan sekeras Liliana. Nana mengunci pintu rumah lalu mempersilahkan Adiaksa untuk mengikuti langkahnya menuju ke rumah Arsy yang hanya sekitar 50 meter saja dari rumahnya. Sambil berjalan, Adiaksa melihat lingkungan yang ia lalui. Bukan kawasan real estate yang menyediakan kemegahan, hanya lingkungan sederhana dengan orang-orang yang ramah. Wah, Bu Nana ini lagi jalan sama siapa? Siapa ya? Asing sekali orang itu. Para tetangga yang dilewati hanya bertanya-tanya dan bertegur sapa seperlunya dengan Nana yang sedang merasakan perasaan yang tak menentu. Itu rumahnya, Pak. Mereka sudah semakin dekat dan akhirnya tiba di depan rumah kecil itu. Terima kasih sudah mengantar. Kata Adiaksa selalu mempersilakan Nana untuk kembali saja ke rumahnya. Sama-sama, Pak. Nana tak lekas pergi dan jadi mengkhawatirkan Arsy. Nana takut kalau Adiaksa sama seperti Liliana. Dan bersambung sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.